bikin link. Ini baru nih. Dah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian serta teman-teman yang saya banggakan, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti membuat video diskusi mengenai materi ekspos fakto. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai penelitian ex post facto dengan anggota saya sendiri, Fujiwara Basrai, yang kedua Wulandari, dan yang ketiga Nabila Anggraini. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita eh, mendengarkan penjelasan materi oleh rekan saya, yakninya Wulandari, dengan materi latar belakang pengertian penelitian ex post facto, karakteristik penelitian ex post facto, dan tujuan penelitian ex post facto. Kepada Wulan, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian ex post facto. Nah, penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang sistematis yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, maupun menguji kebenaran dari suatu pengetahuan. Di dalam dunia ilmiah, pemilihan metode penelitian sangat menentukan kualitas serta validitas temuan yang dihasilkan. Tidak semua variabel dapat dimanipulasi maupun diberikan perlakuan secara langsung. Contohnya saja seperti latar belakang keluarga, jenis kelamin, lingkungan sosial, maupun pengalaman di masa lalu. Nah, sehingganya dibutuhkan suatu metode penelitian yang mampu mengkaji hubungan sebab akibat tanpa harus melakukan eksperimen secara langsung. Penelitian ex post facto ini menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk menjawab permasalahan tersebut. Selanjutnya kita masuk pada pengertian dari ex post facto itu sendiri. Menurut Nasution, ia menyatakan bahwa penelitian adalah suatu upaya pengkajian yang cermat, teratur, dan tekun mengenai suatu masalah. Istilah ex post facto berasal dari bahasa Latin, yang secara harfiah berarti sesudah fakta, atau arti lainnya yaitu dari sesuatu yang telah terjadi. Contohnya saja seperti ini, gizi yang cukup pada waktu ibu hamil dapat menyebabkan bayi sehat di kemudian hari. Muhammad juga menyatakan bahwa variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab, dan variabel tak bebas adalah variabel akibat yang diperkirakan terjadi di kemudian hari. Adapun karakteristik dari penelitian ini yaitu yang pertama data dikumpulkan setelah semua peristiwa terjadi. Nah, seringkali memanfaatkan data yang sudah tersedia, baik berupa dokumen, catatan sekolah, hasil tes sebelumnya, dan data statistik yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Yang kedua, variabel terikat ditentukan terlebih dahulu. Penelitian ini biasanya dimulai dari akibatnya terlebih dahulu, baru mencari penyebabnya. Misalnya, jika ingin meneliti prestasi belajar siswa, maka prestasi itu ditentukan terlebih dahulu, lalu dicari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif. Maksudnya itu adalah penelitian ini menggambarkan keadaan maupun kondisi apa adanya sesuai dengan fakta di lapangan. Peneliti hanya menjelaskan serta memaparkan data yang ditemukan. Yang keempat adalah ada penelitian korelasional. Yang kelima, menggunakan data yang telah ada, biasanya berasal dari dokumen, arsip, nilai, maupun hasil penelitian sebelumnya. Yang keenam, contoh cocok untuk variabel yang tidak dapat dimanipulasi. Seperti yang dikatakan sebelumnya,
Variabel yang tidak dapat dimanipulasi contohnya seperti jenis kelamin, latar belakang keluarga, maupun pengalaman di masa lalu. Tujuan penelitiannya yaitu mengidentifikasi faktor penyebab suatu fenomena. Yang kedua, menguji hipotesis kausalitas atau menguji hipotesis. Yang ketiga, menjelaskan fenomena yang tidak dapat dieksperimenkan. Yang keempat, mengembangkan prediksi. Dan yang kelima, mengungkapkan hubungan antar variabel. Jika suatu faktor terbukti berhubungan dengan suatu kejadian, maka peneliti dapat membuat prediksi berdasarkan hubungan tersebut. Baik, sampai di situ materi yang saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Wulan yang telah memaparkan materi dengan baik. Selanjutnya, kita akan melanjutkan materi mengenai tujuan, jenis-jenis, dan langkah-langkah serta desain penelitian yang akan saya jelaskan sendiri. Baiklah, untuk jenis-jenis penelitian ex post facto. Dalam melakukan penelitian ex post facto, terdapat beberapa penelitian ex post facto terdapat dua jenis utama, yaitu penelitian korelasional dan kausalitas komparatif. Jenis yang pertama adalah ex post facto korelasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antar dua variabel atau lebih tanpa adanya manipulasi variabel. Artinya, peneliti hanya melihat apakah ada hubungan antar variabel berdasarkan data yang sudah terjadi. Contohnya adalah hubungan antara jam tidur dengan prestasi akademik. Dalam penelitian ini, peneliti tidak mengatur jam tidur responden, tetapi hanya mengamati dan menganalisis apakah ada hubungan antara keduanya. Jenis yang kedua adalah ex post facto kausal komparatif. Penelitian ini membandingkan dua atau lebih kelompok berdasarkan ada atau tidaknya suatu variabel tertentu. Tujuannya untuk melihat kemungkinan adanya pengaruh atau hubungan sebab akibat. Contohnya adalah membandingkan prestasi siswa yang mendapatkan bimbingan tutor dengan siswa yang tidak mendapatkan bimbingan tutor. Next. Selanjutnya materi mengenai langkah-langkah penelitian ex post facto. Dalam melakukan penelitian ex post facto, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah penelitian. Peneliti harus menentukan fenomena apa yang ingin diteliti. Yang kedua, merumuskan tujuan dan hipotesis. Hipotesis dibuat sebagai dugaan sementara terhadap hubungan antar variabel. Yang ketiga, mengidentifikasi variabel penelitian, yaitu variabel bebas sebagai penyebab dan variabel terikat sebagai akibat. Yang keempat adalah menentukan populasi dan sampel penelitian. Yang kelima, mengumpulkan data, biasanya melalui dokumentasi, angket, atau data yang sudah tersedia. Yang keenam adalah menganalisis data menggunakan teknik statistik yang sesuai. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Next. Selanjutnya materi mengenai desain penelitian ex post facto. Desain ex post facto dikenal juga sebagai desain retrospektif. Dalam desain ini, penelitian meneliti peristiwa yang telah terjadi untuk memahami
hubungan antara variabel. Berbeda dengan penelitian eksperimen, dalam ex post facto, peneliti tidak memberikan perlakuan terhadap variabel bebas. Peneliti hanya mengamati dan menganalisis data yang sudah ada. Desain ini sangat cocok digunakan ketika variabel tidak mungkin dimanipulasi, misalnya faktor sosial, latar belakang keluarga, atau kebijakan pendidikan yang sudah dijalankan. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya adalah mengenai kelebihan, kelemahan, contoh serta perbedaan penelitian ex post facto dan penelitian eksperimen yang akan disampaikan oleh rekan saya, Nabila Anggraini Putri. Kepada Nabila, saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Saya akan memaparkan materi kelebihan penelitian ex post facto. Yang pertama, memungkinkan peneliti untuk mempelajari peristiwa atau fenomena yang sudah terjadi dan tidak bisa diulang. Untuk yang kedua, dapat diterapkan untuk berbagai topik penelitian yang beragam. Yang ketiga, memberikan wawasan berharga tentang peristiwa masa lalu. Untuk yang keempat, hemat biaya, karena tidak memerlukan perlakuan atau eksperimen baru. Untuk kelima, dapat digunakan untuk menguji hipotesis meskipun tanpa manipulasi variabel. Untuk yang terakhir, membantu menghasilkan ide dan pertanyaan penelitian baru untuk kajian selanjutnya. Next. Selanjutnya kelemahan. Untuk yang pertama, tidak ada pengendalian variabel bebas sehingga hasilnya kurang presisi. Untuk yang kedua, sulit memastikan kausalitas secara meyakinkan karena tidak ada kontrol eksperimen. Untuk yang ketiga, kemungkinan adanya penyebab umum yang mempengaruhi kedua variabel secara bersamaan. Untuk yang keempat, tidak bisa diasumsikan kesetaraan awal antara kelompok karena tidak ada randomisasi. Untuk yang terakhir, rentan terhadap variabel pengganggu yang bisa mempengaruhi hasil penelitian. Next. Untuk contoh penelitian, dari bidang pendidikan. Sebuah penelitian mengaji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi X terhadap motivasi belajar siswa Y. Peneliti tidak memanipulasi pengganggu teknologi, melainkan hanya mengamati dan membandingkan siswa yang sudah menggunakan teknologi dengan yang belum. Hasil uji SPSS menunjukkan nilai signifikasi 0,01 kurang lebih 0,05, yang berarti penggunaan teknologi berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar siswa. Next. Untuk perbedaan ex post facto dan penelitian eksperimen. Untuk manipulasi variabel. Dalam penelitian ex post facto, peneliti tidak melakukan manipulasi apapun terhadap variabel. Penelitian hanya mengamati apa yang sudah terjadi secara alami. Sedangkan dalam penelitian eksperimen, penelitian sengaja memberikan perlakuan tertentu kepada subjek penelitian. Misalnya memberikan metode belajar baru kepada satu kelompok dan membandingkannya dengan kelompok yang tidak dapat perlakuan. Jadi intinya kalau eksperimen itu penelitiannya menciptakan kondisi, sedangkan ex post facto penelitiannya hanya mengamati kondisi yang sudah ada. Untuk randomisasi subjek, pada ex post facto randomisasi tidak dilakukan karena subjek penelitian sudah terbentuk secara
alami sebelum penelitian dimulai. Misalnya kita meneliti siswa yang sudah menggunakan gadget dan yang tidak. Kita tidak bisa mengacak siapa yang boleh pakai gadget atau tidak. Sedangkan pada penelitian eksperimen, randomisasi dilakukan untuk memastikan setiap subjek punya peluang yang sama masuk ke kelompok manapun, sehingga hasil penelitian menjadi objektif dan valid. Untuk waktu kejadian, pada ex post facto, variabel bebasnya sudah terjadi lebih dulu, sebelum penelitian dimulai. Jadi peneliti datang belakang dan menelusuri ke belakang. Itulah mengapa disebut juga penelitian retrospektif. Sebaliknya pada penelitian eksperimen, waktu kejadian dikendalikan oleh peneliti sendiri. Peneliti menentukan kapan perlakuan diberikan dan kapan data dikumpulkan. Untuk pengendalian variabel, karena ex post facto tidak ada pelakuan dan tidak randomisasi, maka pengendalian variabelnya rendah. Bahkan nyaris ada banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi hasil tanpa bisa dikontrol peneliti. Berbeda dengan penelitian eksperimen yang memiliki pengendalian variabel yang tinggi, karena kondisi penelitian dirancang dan dikontrol sepenuhnya oleh peneliti. Untuk hubungan kausal, perbedaan kelima soal hubungan kausal atau sebab akibat. Pada ex post facto, hubungan sebab akibat sulit disimpulkan secara pasti karena tidak menyebabkan variabel A benar-benar menyebabkan variabel B atau faktor yang menjadi penyebab sesungguhnya. Sedangkan pada penelitian eksperimen, hubungan sebab akibat bisa disimpulkan dengan lebih kuat dan meyakinkan karena peneliti sudah mengontrol semua variabel lain yang mungkin mengganggu. Situasi penelitian. Ex post facto dilakukan dalam kondisi alami atau lapangan. Artinya penelitian turun langsung ke lingkungan nyata tanpa menciptakan kondisi buatan. Sementara penelitian eksperimen biasanya dilakukan dalam kondisi terkontrol, seperti di laboratorium atau ruangan khusus yang sudah dirancang agar variabel-variabelnya bisa dikendalikan. Untuk etika, ex post facto sangat cocok digunakan untuk meneliti fenomena yang tidak etis jika dimanipulasi, seperti pengaruh kemiskinan, penceraian orang tua, atau kekerasan terhadap perkembangan anak. Kita tentu tidak bisa sengaja membuat anak mengalami hal-hal tersebut. Sedangkan penelitian eksperimen terbatas hanya pada hal-hal yang etis untuk dimanipulasi, seperti metode pembelajaran atau jenis latihan fisik. Untuk biaya dan waktu, ex post facto jauh lebih hemat, karena penelitian hanya menggunakan data yang sudah ada, tidak perlu menyiapkan laboratorium, alat khusus, atau memberikan perlakuan tertentu. Sebaliknya, penelitian eksperimen membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak, karena harus merancang perlakuan, menyiapkan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, serta memantau proses penelitian secara ketat. Untuk kesimpulan kausalitas, pada ex post facto, kesimpulan tentang hubungan sebab akibat harus ditarik dengan sangat hati-hati, karena banyak keterbatasan yang sudah kita bahas tadi. Sedangkan pada penelitian eksperimen, kesimpulan yang dihasilkan lebih kuat dan valid, karena didukung oleh pengendalian variabel yang kuat. Contoh penelitian. Contoh penelitian ex post facto, misalnya meneliti pengaruh pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar anak. Peneliti tidak bisa menyuruh orang tua mengubah pola asuhnya. Mereka hanya mengamati pola asuh yang sudah berlangsung dan membandingkan hasilnya. Sedangkan contoh penelitian eksperimen, misalnya menguji efektivitas metode belajar baru, di mana peneliti sengaja menerapkan metode baru pada satu kelas dan metode lama pada kelas lainnya, lalu membandingkan hasilnya. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Nabila yang telah memaparkan materi dengan baik. Selanjutnya, kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa
Penelitian ex post facto adalah penelitian yang dilakukan setelah suatu peristiwa terjadi tanpa adanya perlakuan atau manipulasi variabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab suatu fenomena, menguji dugaan hubungan sebab akibat, serta melihat hubungan antar variabel berdasarkan data yang telah tersedia. Metode ini sangat memiliki kelebihan karena dapat digunakan untuk meneliti peristiwa yang tidak dapat dieksperimenkan. Namun, juga memiliki kelemahan karena sulit memastikan hubungan kausalitas secara mutlak. Baiklah, demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai penelitian ex post facto. Semoga penjelasan yang telah kami sampaikan dapat menambah wawasan kita semua mengenai metode penelitian ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.